Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek ICT Literasi dengan judul Analisa Pemahaman dan Pemanfaatan Artificial Intelligence oleh Masyarakat dalam Mewujudkan Society 5.0. Lupa juga perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Muhammad Nur Hafiz, dan yang lainnya Cindy Monica, Calvin Viogo Bun, Desya Rizky Ramdanis, dan Linda Alpiani. Presentasi ini merupakan bagian dari proyek kuliah ICT Literasi pada semester ganjil tahun akademik 2025 dan 2026. Program Studi Manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari penelitian kami. Pertama, kita melihat adanya perkembangan artificial intelligence dalam era digital. Saat ini, AI sudah berkembang dari sekadar inovasi menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Teknologi ini mempengaruhi berbagai aktivitas dan industri, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik. Transformasi inilah yang membuat pemanfaatan AI yang sangat relevan untuk diteliti. Kedua, peran AI sebagai penolong Society 5.0 di era Society 5.0, manusia dan teknologi bekerja secara terintegrasi untuk menciptakan solusi yang cerdas. Yang ketiga adalah agar urgensi pemahaman masyarakat. Meskipun AI semakin banyak digunakan, tidak semua masyarakat memahami cara kerja, manfaat, maupun risiko dari teknologi ini. Literasi ICT dan pemahaman yang baik sangat diperlukan agar masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif dalam transformasi digital, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pihak yang sadar dan siap menghadapi perubahan. Selanjutnya ada definisi dan konsep AI dalam Society 5.0. Nah teman-teman, saya yakin banyak dari teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata AI, bukan? Tapi teman-teman tahu nggak apa itu AI? Nah, AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan inteligensi manusia, seperti pembelajaran, pengenalan pola, bahkan pemecahan masalah. Nah, ada pun beberapa komponen utama dari AI. Yang pertama adalah machine learning. Machine learning adalah teknologi yang memungkinkan AI untuk belajar dari data. Yang kedua, deep learning. Deep learning adalah struktur jaringan neural yang mensimulasikan otak manusia. Yang ketiga adalah natural language processing, yaitu memungkinkan AI memahami dan menghasilkan teks manusia. Selanjutnya teman-teman, apa sih itu Society 5.0? Nah, Society 5.0 adalah konsep masyarakat di masa depan di mana teknologi canggih termasuk AI diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dengan fokus pada manusia sebagai pusat. Nah, selanjutnya ada integrasi dalam Society 5.0. Yang pertama, integrasi dalam Society 5.0 berpusat pada manusia dengan teknologi mendukung kebutuhan manusia. Yang kedua adalah integration seamless antara teknologi digital dan kehidupan nyata. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang didukung AI untuk meningkatkan kualitas hidup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa tujuan dan manfaat penelitian topik analisa pemahaman dan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI oleh masyarakat dalam mewujudkan Society 5.0. Tujuan penelitian itu terbagi 3 poin. Poin pertama ialah menganalisa pemahaman guna menilai tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dan aplikasi AI dalam Society 5.0. Poin kedua, mengukur pemanfaatan, mengidentifikasi seberapa luas dan efektif masyarakat dalam memanfaatkan teknologi AI dalam aktivitas sehari-hari. Poin ketiga, mengidentifikasi hambatan, mendeteksi faktor-faktor yang menghambat adopsi
dan penerapan AI oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi juga dalam 3 poin, yaitu informasi strategis, memberikan wawasan yang berguna untuk membuat kebijakan, pengembangan teknologi dan lembaga pendidikan. Poin kedua, pendukung literasi ICT, menghasilkan basis pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan program literasi ICT yang lebih efektif. Poin ketiga, mendorong proses transformasi Society 5.0 melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam adopsi teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang pemahaman dan pemanfaatan AI oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun Society 5.0 yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian penjelasan saya mengenai tujuan dan manfaat penelitian topik analisa pemahaman dan pemanfaatan artificial intelligence oleh masyarakat dalam mewujudkan Society 5.0. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Pada tahap ini kami menjelaskan bagaimana penelitian ini disusun mulai dari perencanaan hingga proses analisis datanya. Yang pertama ada alur penelitian. Pertama, penelitian ini dimulai dari tahap perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun rumusan penelitian, dan melakukan studi literatur yang relevan terkait AI dan Society 5.0. Selain itu, kami masuk ke tahap pengumpulan data, di mana kami menggunakan beberapa metode seperti survei, wawancara terstruktur, dan observasi. Tahap berikutnya adalah analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh sehingga dapat menghasilkan temuan yang valid. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pemanfaatan AI dari masyarakat. Wawancara terstruktur dengan para ahli atau praktisi untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam. Observasi untuk melihat pola penggunaan teknologi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada teknik analisis data. Selanjutnya kami menggunakan 2 pendekatan analisis. Yang pertama, analisis kuantitatif, yaitu menggunakan statistik deskriptif dan regresi sederhana untuk membaca pola dari data survei. Yang kedua ada analisis kualitatif, menggunakan teknik coding tematik untuk mengelompokkan jawaban wawancara dan observasi menjadi tema-tema utama. Lalu yang keempat ada validitas dan reliabilitas. Untuk memastikan kualitas penelitian, kami melakukan pengecekan validitas, isi dan validitas konstruk, serta uji reliabilitas agar instrumen yang digunakan konsisten dan dapat dipercaya. Setelah seluruh proses metodologi dilakukan, kami memperoleh sejumlah temuan penting yang kami jelaskan pada slide berikutnya. Berikut adalah hasil analisis data yang kami peroleh dari seluruh responden. Yang pertama ada temuan utama penelitian. Pertama, dari sisi pemahaman dasar, sebagai besar masyarakat memiliki pemahaman awal tentang apa itu AI. Namun, tingkat pengetahuan mereka masih bervariasi, khususnya bila dilihat dari usia dan latar belakang pendidikan. Dari segi penggunaan teknologi, masyarakat sudah menggunakan beberapa fitur AI sederhana, seperti rekomendasi aplikasi, navigasi, atau asisten digital. Namun, pemanfaatan yang lebih kompleks masih jarang dilakukan. Kami juga menemukan adanya tren positif, terutama pada generasi muda dan masyarakat yang tinggal di area perkotaan, yang menunjukkan peningkatan adopsi AI dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua ada statistik dan insight. Dari data survei kami mendapatkan beberapa angka penting, yaitu ada di 42% responden pernah menggunakan asisten AI seperti chatbot atau voice assistant. 68% mengakui bahwa literasi ICT sangat penting untuk masa depan, dan 35% mengikuti pelatihan atau edukasi terkait AI secara rutin. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman masih terbatas, masyarakat mulai menyadari pentingnya AI bagi kehidupan modern.
Yang ketiga, tingkat pemahaman dan pola pemanfaatan AI. Dari visualisasi data, terlihat bahwa masyarakat lebih memahami AI dari sisi penggunaannya, dibandingkan konsep teknis seperti machine learning atau deep learning. Pola pemanfaatan yang paling dominan adalah pada bidang komunikasi, hiburan, dan navigasi. Namun penggunaannya untuk kebutuhan produktivitas dan pekerjaan masih tergolong rendah. Lalu yang keempat ada tantangan dan hambatan. Kami juga menemukan beberapa hambatan utama seperti digital divide, yaitu kesenjangan akses internet dan perangkat teknologi. Keraguan terhadap manfaat AI, terutama pada kelompok usia lebih tua, keterbatasan literasi digital yang menghambat adopsi teknologi secara lebih luas. Lalu ada hambatan inilah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk merumuskan strategi implementasi AI di slide berikutnya. Dengan demikian, hasil analisis ini memberikan gambaran bahwa masyarakat sebenarnya sudah mulai mengenal dan menggunakan AI, tetapi masih diperlukan edukasi dan peningkatan literasi ICT untuk mendukung transformasi menuju Society 5.0. Berikut adalah beberapa tantangan dan hambatan utama dalam pemahaman dan pemanfaatan AI oleh masyarakat, serta faktor-faktor yang menghambat implementasi Society 5.0. Digital divide, akses internet yang tidak merata di berbagai daerah, equipment dan infrastruktur teknologi yang terbatas, keterbatasan digital literasi di kalangan lapisan masyarakat. Tantangan implementasi, kompleks interaksi AI dengan sistem yang ada, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, regulasi etika yang perlu dipertimbangkan. Barriers adopsi, ketidakpastian tentang nilai dan manfaat AI, spek sistem terhadap teknologi baru, berbagai alasan ekonomi dan sosial dalam mengadopsi AI. Faktor sosial, kesenjangan antara harapan dan realitas AI, dampak sosial ekonomi yang tidak diinginkan, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan AI. Strategi implementasi AI dalam Society 5.0, rencana aksi untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan AI secara efektif dalam mewujudkan Society 5.0 di Indonesia. Rencana aksi untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan AI secara efektif dalam mewujudkan Society 5.0 di Indonesia. Pendidikan dan literasi ICT. Program pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang AI dan teknologi digital. Kerjasama publik dan swasta. Membangun ekosistem kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk pengembangan AI yang inklusif. Inovasi berbasis masyarakat, pengembangan solusi AI yang sesuai kebutuhan lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses inovasi. Regulasi dan etika AI, penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan AI yang aman, transparan, dan etis. Fase implementasi. 1. Persiapan. Evaluasi kondisi saat ini, identifikasi kebutuhan, dan pembangunan kapasitas dasar. 2. Penerapan. Implementasi strategi secara bertahap dengan fokus dan sektor-sektor kunci. 3. Pengembangan, evaluasi, adaptasi, dan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai Society 5.0. Kesimpulan dan rekomendasi. Tingkat pemahaman. Pemahaman masyarakat terhadap AI bervariasi dengan pengetahuan dasar yang masih terbatas. Keterlibatan aktif, penggunaan AI yang efektif memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Penerapan yang terus berkembang, AI terus diadopsi dalam berbagai sektor sebagai bagian dari Society 5.0. Rekomendasi pendidikan literasi ICT, perlunya adanya program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pengembangan infrastruktur, investasi dalam infrastruktur digital untuk mendukung Society 5.0. Kerjasama antar sektor, mendorong kolaborasi antara pemerintah dan industri dan akademisi. Terima kasih.